Baik, kita buka surat 18 ayat 54. Silakan, Bu. Baik, bentar. Mm-mm. Surat 18 Mm-mm. ayat 54. 54. Ya. Surat 18 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Stop dulu. Stop dulu. Jadi Allah menjelaskan ulang-ulang. Berarti kan berkali-kali ya, Bu ya. Betul, Tad. Dengan berbagai macam perumpamaan. Ini maksudnya apa perumpamaan ini, Bu? Menurut Riana? Kalau menurut saya, jadi kayak misalnya ada kisah lebah, ada Mm-mm. sebagai perumpamaan, jadi contoh nyata buat kita gitu, Tad. Atau kalau misalnya lebih umum lagi, benar nggak Allah tuh menguji kita tuh berulang-ulang. Misalnya ibu diuji anak lagi, suami lagi, kan begitu nggak? Benar nggak sih? Oh iya betul, Tad. Bisa juga. Terus Iya, misalnya kita diuji sakit lagi, nanti sembuh terus diuji lagi dengan sakit lagi, kan berulang-ulang kan, Bu? betul, betul. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kok Allah membuat suatu ujian itu berulang-ulang? Itu tujuan menurut Bu Riana. Berulang-ulang supaya kita lebih paham ya, Tad. Oke, artinya kan Allah hanya ingin membuktikan kan. Jadi misalnya Bu Riana diberikan masalah. Terus hasil akhir kan tetap Allah nolong kan. Betul. Diberikan lagi masalah, hasil akhir akhirnya Allah nolong. Atau misalnya minggu ini diberikan masalah, minggu depan diberikan masalah lagi. Allah nolong lagi, Allah nolong lagi. Berarti kan sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan ya, di dalam kehidupan ini kan Allah cuma ingin memberitahu kepada kita, tenang saja kan, bahwa apapun permasalahan yang menimpa kita, toh hasil akhir juga tetap Allah yang menyelesaikan kan, Bu? Iya, Tad. Betul, Tad. Kira-kira manusia itu perlu dikasih contoh sekali atau berkali-kali harusnya kalau sudah seperti itu. Harusnya sekali langsung yakin ya, Tad. Tapi Nah, karena masih nggak yakin-yakin, jadi diulang-ulang deh. lah kan aneh kan? Iya, Misalnya iya. Bu Riana ketika misalnya Bu Riana nih cicipi gula, terus Bu Riana pasti oh iya manis. Apakah saya harus menjelaskan berkali-kali bahwa gula itu manis? Nggak perlu, Tad. Karena udah terbukti ya, Tad. Nah, terus kenapa manusia diberikan suatu permasalahan bahwa hasil akhir ditolong Allah. Nanti juga punya masalah ditolong Allah. Apakah harus berulang-ulang sampai Bapak Ibu percaya bahwa Allah selalu menolong? Tidak Nah, harus berulang-ulang. saya takutnya Bapak Ibu setiap hari itu atau dari dulu pun sudah ditolong Allah, berarti nanti masalah ke depan pun pasti ditolong nggak, Bu? Pasti ditolong, Tad. Lah kalau pasti ditolong kan tinggal meyakini dan menunggu aja pertolongan Allah kan. Ya, Jadi kita ikhtiar, kita bersabar itu bukan karena berat atau ringan masalahnya. Kita berikhtiar, kita bersabar itu karena memang kita yakin nanti ujung-ujungnya pun Allah yang nolong gitu loh Bapak Ibu. Kalau hmm. Bapak Ibu pusing lagi, pusing lagi, pusing lagi, ini tuh belajar atau enggak gitu loh. Iya, ya, Jadi Tad ya. setiap permasalahan yang kita hadapi mau seberat apapun Bapak Ibu, tetap hasil akhirnya tetap akan ditolong Allah. Kenapa harus Allah yang menolong? 39 ayat 42, silakan. 44, maaf. 32 39 atau Az-Zumar 39. ayat 44. Iya, apa? Bentar, Hmm. bentar. Jadi jangan sesuatu yang sudah Allah buktikan Bapak Ibu nggak percaya lagi gitu. Surat Az-Zumar atau surat 39 ayat 44. Hmm. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Jadi siapa yang bisa nolong? Hanya Allah. Nah kalau memang Allah saja yang menolong, berarti kan ibu cuma menunggu menjalani sampai Allah menolong kan? Iya, Tad.
Nah, berarti saat menjalani itu Bapak Ibu selalu mohon kepada Allah di jalan yang lurus agar ditolong Allah kan? Ya, Jadi sebenarnya kewajiban kita kalau Bu Riana perhatikan, ya, tugas kita tuh berarti cuma apa? berusaha dan berdoa ya, Tat. Ini berusaha berdoa agar di jalan yang lurus, karena ujung-ujungnya hasil akhir tetap Allah yang nolong kan? Ya, Nah, dan terakhir jangan lupa saat kan kita harus menunggu ya, menunggu Allah pasti menolong kita kan? ya, sabar ya, Tat ya. Nah, makanya supaya Bapak Ibu bisa menjalani itu, berarti kita bersabar. Berarti sabar itu terhadap apa, Bu? Terhadap masalahnya atau terhadap menunggu janji Allah untuk menolong? Menunggu janji Allahnya, Tat. Ya sudah, memang disampaikan di Al-Quran begitu. Surat 30 ayat 60. Silakan. Surat 30. Ayat 60. Jadi pusing juga buat apa? Karena tetap ujungnya Allah yang menolong kan. Aneh ini diulang-ulang tapi nggak yakin-yakin. Silakan. Ya. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 60. Coba kita bersabar tuh Bismillahirrahmanirrahim. terhadap apa? Coba perhatikan aja. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Nah, yang Dan dijanjikan Allah itu apa, Bu? sekali-kali Sebentar. Yang jangan dijanjikan sampai Allah itu apa? bahwa janjinya Allah itu benar, Tat. Ya, yang dijanjikan Allah itu apa? Kita kan disuruh bersabar. Ya, Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Berarti sebenarnya yang dijanjikan Allah itu apa kepada kita saat menjalani masalah? pertolongan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tuh percaya nggak Allah tuh pasti menolong? Pasti, Tat. Ya, maksud kita tuh percaya nggak Allah tuh pasti menolong? Ya harusnya percaya, Tat. Ke siapa lagi kok nggak percaya ke Lah, Allah ya? makanya bahkan diulang-ulang kan. Nggak Iya, percaya, ulang lagi masalah. Nggak percaya, diulang lagi. Sampai Bapak Ibu tuh hakul yakin bahwa Allah tuh pasti akan menolong. Jadi yang tadi di surat 18 ayat 54 kan dijelaskan bahwa sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang. Bapak Ibu punya masalah ditolong, Bapak Ibu punya masalah ditolong, Bapak Ibu punya masalah ditolong. Tapi kita tetap aja nggak percaya, bingung lagi, khawatir lagi. Kan urusan kita tuh bukan memikirkan bagaimana kapan selesai masalah. Urusan kita itu adalah memohon kepada Allah di jalan yang lurus, menjalani dengan kesabaran, sampai terbukti bahwa nanti Allah akan menolong kita. Dan harusnya kan nggak perlu diulang-ulang kan, Bu? iya, Tat. Berarti ketika ada masalah ke depan nanti, hasil akhir tetap ditolong nggak? Pasti tolong, Tat. Ya udah kalau gitu. Jadi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama ini itu apa? Ternyata fokus kita yang salah. Karena selama ini Bapak Ibu hanya fokusnya bagaimana menyelesaikan, betul? Betul, Tat. Lah secepat mungkin. Padahal tujuan Allah memberikan masalah itu agar Bapak Ibu yakin kepada apa yang Allah janjikan. Gitu. Coba sampai sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Oh ada Pak Eko, oke ya udah Pak Eko, oke lah ganti Puriana yang baca. Iya. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Jadi intinya, coba balik lagi Bu, Pak 18 ayat 54 ya, yang baca ayatnya. Silakan. Atau Bu Riana lagi nggak apa-apa nih. Surat Surat 8. Al-Kahf Surat 18 ayat 54 lagi Pak. 64. Siap. 18 ayat 54. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjalankan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Terus, Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. nah, jadi ternyata kasusnya, meskipun Allah sudah menunjukkan bukti yang nyata bahwa setiap umat itu akan ditolong, bahwa orang beriman itu akan dilindungi, bahwa Allah berjanji semua menjamin rezeki. Cuman karena dasarnya manusia itu apa ya, karakternya adalah membantah dengan karena ada hawa nafsunya, akhirnya dikasih perumpamaan berkali-kali pun ya, diberikan suatu kejadian ditolong berkali-kali pun tetap jadi kurang percaya. Kan begitu ya Pak Eko ya? Iya. Betul. Jadi sebenarnya yang harus dirubah itu ujiannya atau diri kitanya. Diri kitanya. Tuh. Nah, ini nih masalahnya. Berarti ketika diri kita bermasalah, sebenarnya yang bermasalah itu ujiannya atau diri kitanya? Diri kita yang Diri bermasalah. kita.
berarti diri kitanya yang bermasalah. Makanya ketika diri kita belum berubah, belum semakin yakin kepada Allah, Allah kasih ujiannya sama, itu lagi, gitu loh Pak. Iya, iya. Dan lucunya manusia tuh pusing dengan ujiannya, bukan pusing merubah dirinya. Betul. Padahal kan Iya. tujuan Allah, apapun yang Bapak Ibu jalani, ya ujian apapun yang Allah berikan, kan memang Allah cuma ingin nanti Bapak Ibu yakin kepada janji Allah, Bapak Ibu menjalani itu di jalan yang lurus. Padahal pertanyaannya Pak Eko, kalau Pak Eko di jalan yang lurus menurut Al-Fatihah, itu dalam menjalannya bahagia atau menderita Pak? Bahagia. Bahagia, tunjukilah kami jalan yang lurus, kan jalannya Iya. kopi anugerah nikmat. Berarti harusnya manusia itu berbahagia baik di proses maupun di hasil. Iya. Berarti pertanyaan terakhirnya adalah setiap ujian ya Iya. yang Allah berikan kepada kita tuh Allah hanya ingin membuktikan apa yang sudah Allah janjikan kepada kita, kita meyakini, lalu menjalani sampai nanti pertolongan Allah datang. Kan gitu ya Pak Eko ya. Iya, betul. Coba 110 ayat 1. Iya. 110 Ayat 1. ayat 1. Ya. Ini siang-siang juga masih pada yang join banyak Pak Eko. Alhamdulillah. Surat Al-Qari'ah Uh, ayat 1. ayat 1. Hari kiamat. Hmm. Apakah hari kiamat itu? Bukan surat 10, 110. Mohon maaf. Wah, surat 10. Surat 110. Surat 110. Siap. Ayat 1. Mohon maaf. Ya. Surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik, saya cuma bahas itu aja lah. Apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu pasti atau Ya, enggak, Pak? Pertolongan Allah itu pasti pasti, enggak, Pak? Tat. Pasti. Pasti. Cuman pertanyaannya, tapi Ya. ada syaratnya enggak? Ya, syaratnya kita Pertolongan, harus. oke, Ya, pertolongan Allah itu pasti. pasti Tapi ada syaratnya enggak tadi? ada syaratnya. Ada syaratnya kan? Untuk orang Ya, yang apa tadi? iman dan sabar. Nah, udah. Jadi ini menjadi tolak ukur kita. Kan kadang-kadang kita, misalnya ada jamaah yang nanya, Ustadz bagaimana saya tahu iman saya benar, sabar saya benar, sholat saya benar misalnya. Kan mereka sering nanya Ya, begitu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Pak Eko jawab apa ketika, bagaimana saya tahu bahwa iman saya benar, sabar saya benar, sholat saya benar. Bagaimana Pak caranya mengecek kita tuh tahu bahwa itu tuh yang kita jalan itu benar? apakah kita Mm-mm. eh, masih Atau yang lain boleh. masih fokus pada permasalahannya, Tat? Enggak, pertanyaan saya, bagaimana kita tahu iman, sabar, sholat kita itu benar? Kalau kita sudah tenang, Boleh. Apa ada lagi? Silakan. Bagaimana kita tahu iman, sabar, sholat kita itu benar? pertolongan Allah. mulai datang. Nah, itu aja cirinya kan. Berarti kalau Pak Eko Buriana ingin tahu iman saya benar, sholat saya benar, sabar saya sholat benar, ya berarti pertolongan Allah harusnya mulai datang kan begitu kan Pak? Ya, Berarti kalau belum datang-datang, iman sabar sholat kita benar atau salah? salah masih. Ya salah kan memang udah jelas begitu. Jadi nggak perlu nanya lagi. Saya perasaan sudah sabar, saya perasaan sudah beriman, sudah sholat, tapi kok nggak ditolong-tolong. Ya berarti belum gitu loh. Ya, Karena seperti apapun syarat mutlak itu Allah yang menentukan kan Pak. ya, betul, Tat. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya kan. Betul. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi intinya semua manusia pasti Allah ajarkan, pasti Allah berusaha untuk meyakinkan kepada semua manusia bahwa apapun yang Bapak Ibu jalani, ujian seberat apapun pasti Allah akan menolong. Makanya aku menjelaskan berulang-ulang. Cuman karena manusia punya hawa nafsu dan dasarnya adalah manusia membantah. Nah, berarti ujian yang harus kita jalani itu bagaimana merubah sikap kita
meningkatkan derajat nafsu kita agar semakin lama itu nafsu kita ke arah nafsu yang dirahmati oleh Allah atau benar-benar semakin yakin kepada Allah. Kalau sudah semakin yakin kepada Allah, mau ujian sebesar apapun, ya, masalah seberat apapun, kalau sudah yakin kepada Allah, harusnya menjadi masalah nggak Pak Eko? Nggak masalah. Berarti tujuan akhir Allah memberikan ujian itu supaya kita menyelesaikan atau supaya yakin kepada Allah? Yakin kepada Allah. Nah, sudah kalau memang ujung-ujungnya supaya yakin kepada Allah, berarti konsentrasi Pak Eko itu bagaimana solusinya atau saat menjalani itu bagaimana supaya yakin. Bagaimana menjalaninya supaya yakin tadi. Nah, tinggal sekarang gimana caranya saat menjalani ujian itu kita semakin yakin kan begitu kan? Ya, itulah. Baik, 23 ayat 1 ayat 2. Ya, Ternyata surat caranya cuma 3 ayat 1 dan ayat 2. Cuman begitu, Pak. Silakan. surat Al-Mu'minun ya. Ya, ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, Siapa orang-orang yang beriman agar kita semakin yakin kepada Allah? Terus? yaitu orang yang kusuk dalam sholatnya. Berarti salah satu cara untuk kita menjalani proses perjalanan ujian itu adalah memperbaiki sholat. Hasil akhirnya bukan solusi. Hasil akhirnya kita semakin yakin kepada Allah. Maka solusi itu bonus karena kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Iya, Seperti ini, baik-baik ya. ya, ya. Jadi intinya, ayolah Allah telah memberikan penjelasan berulang-ulang, berkali-kali kepada kita semua. Masa sih kita nggak percaya-percaya, punya masalah pasti nanti ditolong Allah. Punya masalah ditolong Allah. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya lagi, ini kan gimana ya maksudnya? Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir semua, termasuk saya pun, semua menjalani masalah itu pasti ditolong Allah semua kok. Iya. Nah, Allah membuktikan itu maksudnya biar Bapak Ibu nanti ke depan apapun yang terjadi, oh, saya yakin pasti ditolong Allah lagi. Nah, caranya saat menjalani, perbaiki sholatnya, perbaiki keyakinannya. Jadi ketika Allah ngasih soal yang sama, udah, nanti juga Allah nolong saya lagi. Gimana caranya saya nggak tahu, tapi saya akan jalani apa yang Allah inginkan dengan ujian ini. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Iya, Ya. alhamdulillah. Jadi tolong jangan diulang-ulang terus. Ada masalah, pusing lagi. Kalau pusing kan berarti kurang percaya kepada Allah kalau gitu. Jadi, Iya. bagaimana caranya supaya tidak pusing? Ya udah dablek, jalani, yakini, bersabar bahwa janji Allah itu benar. Nah, diskusi seperti ini, mengkaji lagi, mengkaji lagi. Jadi Bapak Ibu tuh semakin hari itu harusnya semakin yakin kepada Allah, bukan semakin pusing dengan permasalahan yang dihadapi. Mestinya begitu. Lah iya, kan tujuan Allah ngasih masalah tuh biar Pak Eko pusing atau yakin? Yakin. Nah, kan itu tahu tujuan Allah ngasih masalah tuh biar kita yakin. Terus kenapa jadi kita pusing? Kita pusing itu karena memikirkan yang bukan urusan kita. Kan kita. Ya. Ya, jadi insya Allah harusnya Bapak Ibu semakin kesini harusnya semakin memahami. Baik, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf, nanti sampai ketemu lagi kajian dadakan berikutnya ya. Pokoknya ya, saya mohon maaf, share yang kemarin kok alamat nggak di-share lah. Yang kemarin kok nggak di-share. Kemarin saya agak ngeblank kayak gitu. Oh, Pokoknya nanti kalau saya share alamat masuk aja lah. Nanti saat itu langsung kajian ya. Baru ya. Baik. Tat, mau izin bertanya bentar, Tat. Oh ya, silakan. Kalau dari rangkaian yang tadi disampaikan, artinya kan Allah itu memang memberikan ujian kan tetap bertahap ya, karena kan dalam rangka peningkatan iman juga ya. Betul. Jadi begitu kita meyakini, misalnya ini ada ujian, kita yakin Allah pasti menolong. Nah, syaratnya tadi memperbaiki sabar, sholat, gitunya ya, Tat. Nah, habis itu ada ujian lagi, berarti dalam rangka kita meningkatkan lagi gitu ya, Tat ya? Harusnya. Pokoknya biar saya sederhanakan, Bu. Konsentrasi Ibu itu adalah yakin Allah menolong,
Lalu Ya, dalam menjalaninya, berarti kan ibu harus bersabar nih. betul. Bersabar itu karena Allah atau karena ujiannya? Karena Allah perintahkan. Ya sudah, meskipun belum selesai atau ibu dimaki-maki orang atau difitnah, ibu menerima itu kan karena Allahnya. Oh iya, iya. Benar nggak? Betul, betul. Cirinya ibu karena Allah apa? Nggak ngeluh, nggak Ya, sedih. tidak terpengaruh dengan ujian yang dihadapi kan? Oh, tidak. Artinya tuh mau dimaki-maki, mau lagi kondisi hancur, mau dalam kondisi apapun tuh, ya kalau karena Allah kan ya nggak apa-apa kan? Hmm, Kan orang tuh masih terpengaruh kan dengan kondisi dan kejadian yang dihadapi kan, Bu? iya, iya. Padahal pertanyaan saya, kita dibuat sulit, kita dibuat hidup kita mentok atau bingung itu supaya kita pusing atau supaya kita tetap yakin karena Allah. Yakin karena Allah. Nah, di situ sebenarnya pertolongannya. Nah, ini memang perlu diulang-ulang gitu. Hmm, Kan orang itu kadang-kadang ketika terjebak kesulitan, dia kan fokus kepada kesulitannya, bukan kepada janji Allahnya kan. betul, betul, betul. Nah, padahal kan tujuan Allah ngasih kesulitan kan biar Bapak Ibu tetap percaya kepada janji Allah. Karena di situ letaknya orang yang beriman dan yang kurang beriman kan. Kan ujiannya cuma di situ. Di keyakinan tadi ya, tadi ya. Betul. Dan kan yang lucu itu kita sudah diberikan berulang-ulang suatu kejadian tapi kita nggak yakin-yakin. Nah terus pembelajaran selama ini kemana gitu loh Bu. Ya kan? Iya, iya. Nah itu yang membuat kita harusnya semakin berpikir semakin iya ya saya bilang ngapain kalau begitu gitu. Jelas ya Iya, Bu jelas Liana? banget, Tat. Iya. Jadi silahkan Bapak Ibu menjalani masalahnya masing-masing. Cuman pertanyaan pentingnya saat menjalani itu kita yakin atau enggak. Nah itu kita merenung, bertafakur. Kok saya menjalani masalah ini kok enggak yakin? Ini salahnya di mana? Nah itu evaluasinya di situ. Hmm, Jangan dibablasin terus dengan gimana menyelesaikan, gimana menyelesaikan. Itu tuh urusan Allah. Urusan kita tuh menjalani, ikuti apa yang Allah perintahkan, taat kepada Allah, Allah ngasih jalan. Coba terakhir 76 ayat 2 Burina, apa yang buka coba. Surat 76 ayat 2. Tujuan Allah ngasih ujian itu apa? sebentar. Jadi jangan dibolak-balik ya. Kalau tujuan Allah untuk meningkatkan keyakinan, ya fokus di keyakinan itu. Tapi memang pemahaman ini harus berulang-ulang. 76 Ayat 2, ini kan sering saya sampaikan. Saya cuma ingin ngasih garis bawahi, Allah menguji itu tujuannya apa di situ? surat Al-Ihsan ayat 2. Ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Terus, Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. kami hendak mengujinya dengan perintah dan Perintah larangan. dan Jadi tujuan larangan. Allah menguji itu di situ apa? Untuk mengetahui siapa yang taat pada perintah dan menjauhi larangan gitu ya. Tat. Nah, berarti kan selesai kan? Kalau Bapak Ibu taat kepada Allah, berarti tujuan Allah tercapai kan? Coba berliannya dibuka lagi. Benar nggak? Itu di unmute. Seulang. Ya, Jadi, ya. ya Pak Eko. Jadi tujuan Allah menguji di 76 ayat 2 ini. Kan Allah hanya ingin tahu siapa yang taat terhadap perintah dan terhadap larangannya kan Bapak Ibu. Betul. Ya. Betul. Berarti kan penyelesaian bukan urusan kita kan. Nah, padahal selama ini ketika kita diuji, kita kan pusing penyelesaiannya, Pak. Iya, iya. Itu yang Iya. membuat kita tidak yakin. Padahal kita tuh harusnya pusing itu, yang kita pusingkan tuh harusnya gini, saat menjalani ujian kita yakin atau enggak. Karena ketika kita yakin Allah pasti menolong, ketika tidak yakin Allah tidak akan menolong. Begitu sebenarnya. Jadi harusnya yang Bapak Ibu pusingkan tuh saat menjalani masalah itu Bapak Ibu tuh yakin nggak bahwa masalah ini akan ditolong Allah. Lah kalau yakin tinggal menjalani aja. Iya. Salah fokus ya tadi ya. Memang pasti salah fokus karena memang iblis ternyata menggeser fokus kita, Bu. Harusnya pada peningkatan keimanan, iblis menggeser, ibu selalu difokuskan untuk bagaimana menyelesaikan dan mencari jalan keluar. Iya. Itu memang luar biasa, pikiran itu dibolak-balik sama iblis itu luar biasa. Gitu. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas, Insya Allah, alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya, insya Allah kalau yang ini saya share rekamannya, ya. Alhamdulillah. Baik.
Yes. Mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.